Saudara mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang kasus dugaan penganiayaan dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Korban MKC masuk dalam daftar saksi. Jaksa penuntut umum menyebutkan Muhammad Kusman alias MKC akan dimintai keterangan soal kronologi dugaan penganiayaan yang dilakukan Irjen Napoleon di rutan Bareskrim Mabes Polri. Hal ini sesuai dengan permintaan Hakim Ketua Jumyanto di sidang sebelumnya yang meminta jaksa menghadirkan saksi korban. Irjen Napoleon didakwa dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sudah bergabung langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah ada rekan kami, jurnalis Kompas TV, Abel Insani. Abel, apa saja hal yang menarik dari persidangan dengan menghadirkan saksi korban yakni MKC? Ya, dalam hal ini adalah agenda pemeriksaan saksi, yakni MKC yang memang langsung dihadirkan di dalam persidangan pada siang hari ini. Dan memang kronologinya seperti ini, Juno dan juga saudara. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat malam hari, yakni pada tanggal 25 Agustus, memang Muhammad KC atau MKC ini ke rutan, maksud saya dibawa ke rutan Bareskrim Polri dan dimasukkan ke dalam sel kamar nomor 11, dan di situ ia diantarkan oleh Bribda Asep Sigit. Tapi sebenarnya tidak hanya Bribda Asep Sigit saja yang mengantarkan MKC ke dalam kamar sel nomor 11. Artinya memang ada orang lain, yakni adalah Irjen Pol Napoleon Bonaparte beserta dengan ada pengurus sel pada saat itu, yakni adalah RT Coki begitu. Nah, pada saat itu ia diantar oleh 3 orang tersebut dan masuk ke dalam sel kamar nomor 11. Tapi sebenarnya tadi dari MKC sendiri juga bersaksi bahwa memang sebenarnya ia sudah bertemu dengan Napoleon Bonaparte ini sejak dibukakan pintu rutan begitu. Jadi memang sudah ia dibukakan pintu oleh Napoleon Bonaparte dan juga Asep Sigit maksud saya. Setelah itu ia masuk ke dalam sel dan di dalam sel tersebut ia membawa sebuah tas berisi baju dan juga tongkat karena memang kondisinya dari MKC sendiri untuk kakinya ini agak sedikit bermasalah begitu. Setelah ia masuk lalu pintu digembok kembali, ia mendengar bahwa ada perbincangan yang membicarakan dirinya. Dalam hal ini adalah MKC. MKC mendengar ada perbincangan dari 3 orang yang mengantarkan dirinya, yakni dari Napoleon Bonaparte, lalu juga dari Asep Sigit dan juga dari M. Coki begitu. Dari situ ia mendengar bahwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte ini bertanya kepada salah satu dari mereka, apakah benar yang di dalam ini adalah Muhammad KC atau MKC yang memiliki akun YouTube yang dianggap menista sebagian umat Islam begitu. Dan dijawab oleh salah satu dari mereka adalah benar seperti itu. Nah, tidak lama kemudian di hari yang sama, di jam yang sama, lalu juga ada orang yang kembali datang ke sel kamar nomor 11, tapi memang tidak masuk begitu, hanya di depan saja. Ia mengatakan bahwa apakah benar kamu yang bernama MKC begitu, dan memang dijawab benar seperti itu. Lalu pada saat itu ia langsung dipukul begitu di bagian wajahnya, dan juga tidak hanya itu, selain dipukul wajahnya, Irjen Pol Napoleon Bonaparte juga sempat menanyakan hal yang sama. Kenapa MKC membuat YouTube atau akun YouTube dengan konsep untuk merendahkan atau mencaci maki umat Islam, tetapi dari MKC tidak menjawab dan langsung dilempar putung rokok oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Nah, ini juga masih ditanyakan oleh pihak dari jaksa penuntut umum kepada MKC dan juga masih diteliti mengapa bisa pihak dari luar pengurusan sel ini bisa masuk ke dalam rutan
atau bisa masuk ke dalam kamar sel begitu. Padahal dua-duanya atau dari Irjen Pol Bonaparte ataupun juga dari MKC ini statusnya sama. Mereka sama-sama napi begitu. Memang beda kasusnya. Kalau dari Napoleon Bonaparte memang terkait dengan kasus suap red notice Joko Chandra dan juga MKC ini atas kepemilikan akun YouTube yang dianggap menista agama. Tapi kenapa bisa sampai Irjen Pol Bonaparte ini bisa masuk ke dalam sel dan melakukan penganiayaan kepada MKC. Nah, ini yang masih terus digali begitu, dan persidangan juga saat ini sedang diskors karena memang sedang azan zuhur. Nanti akan dilanjutkan kembali Juno dan juga saudara, dan kami akan mendengarkan kesaksian lebih lanjut yang nantinya akan kesaksiannya diberikan oleh MKC. Juno. Ya, Bel, untuk persidangan hari ini selain MKC siapa lagi yang akan dihadirkan oleh jaksa sebagai saksi? Ya, Juno dan juga saudara, untuk saat ini memang informasi yang kami dapatkan untuk saksi yang dihadirkan di persidangan untuk pemeriksaan saksi terkait dengan kasus penganiayaan MKC ini baru MKC saja ya hari ini begitu. Nanti sidang selanjutnya akan diberitahukan akan ada siapa saja saksi-saksi yang akan didatangkan. Karena memang untuk saat ini pun MKC harus bersaksi di depan JPU, hakim dan juga kuasa hukum, dan juga di depan Napoleon Bonaparte sendiri. Tadi juga sempat ada konfrontasi sedikit begitu ya antara Napoleon Bonaparte dan juga dengan MKC. Tapi persidangan tetap berlanjut dan nanti akan dilanjutkan kembali ke Anda, Juno. Baik, terima kasih rekan Abel Insani terkait dengan sidang kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Napoleon Bonaparte. Terima kasih rekan Abel Insani dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.